Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin para alim, guru-guru ingkang kula hormati, sebelum kita mulai memasuki kajian tentang ilmu faraid, sebelumnya kita tawassul al-fatihah kepada guru-guru kami. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat bagi pemirsa yang ada perhatian dengan keilmuan keislaman. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wal awliya'i wa salihin wa syahidin masyariqil ardi la magharibiha radhiyallahu anhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati liruhi almarhum Kiai Abdul Wahid Kanjaran, almarhum Kiai Abdul Hakim Kanjaran, almarhum Kiai Abdul Rahim Yogyakarta, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ladun adam ila yaumil qiyamah, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih para pemirsa sekalian. Kajian ilmu faraid ini yang pertama untuk sesi 1, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya sehingga selesai tentang pembahasan ilmu faraid. Untuk sesi pertama pada kali ini akan membahas tentang pengertian dan lain sebagainya, atau yang sifatnya pengantar dari materi ilmu faraid. Dan nanti pada sesi 2, 3 dan seterusnya akan dibahas keilmuan tentang ilmu faraid itu sendiri. Para pemirsa yang kami hormati, dengan mengharap ridho Allah dan juga ridho para guru, kami mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian ilmu faraid. Kata faraid berasal dari kata faridah, atau bentuk jamak dari kata faridah, yang tentunya berasal dari kata fardun, yang berarti pasti. Kenapa kemudian dikatakan sebagai ilmu faraid? Karena ilmu faraid merupakan ilmu pasti, yang dimana ketentuan-ketentuannya berasal dari dalil-dalil Al-Quran yang sifatnya qat'iyyud dalalah. Maka kemudian disebut dengan ilmu faraid. Sedangkan dari sisi ta'rif, ilmu faraid mempunyai arti ilmun yu'rafu bihi mayyarisu wa man la yarisu wa miqdaru kulli warisin wa kaifiyatut tauzi'i. Artinya bahwa
ilmu faraid itu adalah ilmu yang dengan ilmu itu bisa diketahui pertama mayyarisu, siapa saja yang bisa menjadi ahli waris. Jadi dengan ilmu faraid diketahui mayyarisu, siapa saja yang menjadi ahli waris atau yang berhak mendapat warisan. Wa man la yarisu, dan siapa saja yang tidak bisa mendapat warisan. Pada bagian selanjutnya nanti akan dibahas ada berapakah ahli waris dan kemudian siapa saja yang berhak mendapat bagian. Kemudian yang dibahas selanjutnya dari ilmu faraid adalah wa biqdaru kulli warisin, yaitu bagian masing-masing ahli waris. Setelah diketahui siapa saja ahli warisnya, setelah diketahui siapa saja yang berhak mendapat harta warisan, maka kemudian ditentukan, artinya ketentuan berapa bagian masing-masing dari ahli waris tersebut. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua ahli waris akan mendapatkan warisan, tetapi ini akan dibahas lebih lanjut nantinya pada sesi-sesi berikutnya. Nah, wa miqdaru kulli warisin artinya bagian masing-masing ahli waris tadi. Dari mana sumber bagian tadi? Langsung disebutkan oleh Al-Quran. Maka kemudian bagian ketentuan atau miqdar bagian dari masing-masing ahli waris itu telah disebutkan secara qat'i di dalam Al-Quran. Maka kemudian tidak ada bagian yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir yang dibahas di dalam ilmu faraid adalah wa kaifiyatut tauzi'i, dan bagaimana cara membagi warisan tersebut. Sehingga bagian akhir dari ilmu faraid adalah bagaimana membagi harta waris kepada masing-masing ahli waris yang berhak mendapat bagian. Jadi itu pengertian dari ilmu faraid. Jadi dengan ilmu faraid tadi maka diketahui siapa yang berhak mendapat warisan, siapa yang tidak, kemudian ukuran dari masing-masing bagian ahli waris, dan bagaimana cara membaginya. Itu yang dibahas di dalam ilmu faraid. Kemudian objek pembahasan dari ilmu faraid atau maudhu'u ilmil faraid adalah at-tirkah atau harta peninggalan dari mayit. Itu yang menjadi objek dari ilmu faraid. At-tirkah nantinya juga ada pembahasan-pembahasan karena tidak semua harta yang ditinggalkan oleh mayit itu semuanya nanti dibagi. Ada tahapan-tahapan tertentu yang harus diselesaikan sebelum harta itu dibagi, dan tentunya ini akan dibahas pada sesi-sesi berikutnya. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat pewarisan atau syurutul irsi. Jadi kapan harta itu atau tirkah itu bisa diwariskan? Syarat-syarat dilaksanakan pewarisan itu yang pertama yaitu meninggalnya mewaris, artinya
orang si muwaris itu betul-betul sudah meninggal, baik dibuktikan secara medis atau dengan bukti-bukti otentik lainnya. Apabila muwaris belum meninggal, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai pewaris atau pewarisan. Yang kedua, si waris atau ahli waris masih hidup. Kalau ahli waris sudah meninggal, maka kemudian tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan pewarisan. Artinya ahli waris yang dia seharusnya berhak meninggal duluan, maka itu tidak bisa dilaksanakan waris. Yang ketiga, adanya pertalian hubungan antara waris dan mewaris. Artinya bahwa memang antara si ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan mempunyai hubungan waris dengan si mewaris. Itu yang menjadi syarat. Nah, kemudian hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah sebagaimana diterangkan oleh para ulama ilmu faraid, bahwa mempelajari ilmu faraid adalah hukumnya fardu kifayah. Maka kemudian apabila di suatu daerah tidak ada sama sekali orang yang belajar ilmu faraid atau menguasai ilmu faraid, maka tak ubahnya seperti sholat jenazah. Ketika di suatu daerah tidak ada orang yang mensolati jenazah, maka penduduk semua daerah itu ikut berdosa. Sama juga dengan ilmu faraid. Apabila di suatu daerah tidak ada orang yang mempelajari atau belajar ilmu faraid atau menguasai ilmu faraid, maka seluruh penduduk daerah itu berdosa. Sama kasusnya dengan sholat jenazah. Selanjutnya yaitu tentang arkanul irsi dan fadailu ilmil faraid. Artinya bahwa selanjutnya akan kami terangkan tentang rukun-rukun pewarisan dan keutamaan mempelajari ilmu faraid. Untuk sesi yang kedua, untuk sesi pertama kiranya cukup dulu. Apabila dari awal akhir ada kurang lebihnya, semoga segera dapat divideokan untuk sesi 2, 3 dan seterusnya. Dari kami Al-Fakir Muhammad Romli, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.